Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kerangka konseptual. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Desta Rizky Anggraini sebagai moderator. Yang kedua ada Fenonia Haraifa sebagai pembaca materi pertama. Yang ketiga ada Siti Nur Ajijah sebagai pemateri kedua. Dan yang keempat ada Siti Nur Ajijah juga sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja kepada pembaca materi pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenonia Haraifa dari kelompok 5 akan membawakan materi buku 2 bab 6. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur karena struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Kerangka kerja konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkatkan selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tidak. Di sini saya akan membahas juga kebutuhan kerangka konseptual. Dengan adanya kerangka kerja ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakaian laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan meningkatkan komparabilitas antar pelapor keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, International Accounting Standard Board menerbitkan standar dan aturan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Yang pertama, kerangka konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakaian laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan meningkatkan komparabilitas antara laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik akan membuat profesi mampu lebih cepat memecahkan masalah praktis yang baru dan sedang berkembang dengan mengacu pada kerangka teori dasar yang ada. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual IFRS. Kerangka konseptual menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama, first level, basic objective atau tujuan laporan keuangan. Kedua, second level, yaitu karakteristik keuangan dan unsur laporan keuangan. Yang ketiga, third level, atau yaitu recognition, measurement, and disclosure concept. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK. Kerangka konseptual menyediakan landasan bagi standar yang pertama ada berkontribusi terhadap transparansi dengan meningkatkan komparabilitas internasional dan kualitas informasi keuangan yang memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat keputusan ekonomi berdasarkan informasi. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan orang-orang yang telah mempercayakan uangnya ke pihak tersebut. Standar berdasarkan kerangka konseptual memberikan informasi yang diperlukan dalam meminta pertanggungjawaban manajemen sebagai sumber informasi yang dapat diperbandingkan secara global. Sumber tersebut juga sangat penting bagi para regulator di seluruh dunia. Yang ketiga, itu ada berkontribusi pada efisiensi ekonomi dengan membantu investor untuk mengidentifikasi peluang dan risiko di seluruh dunia sehingga meningkatkan alokasi modal untuk bisnis mengguna bahasa akuntansi yang tinggal terpercaya yang berasal dari standar berdasarkan kerangka konseptual, menurunkan biaya modal dan mengurangi biaya pelaporan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang disingkat KDPP-LK Syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual laporan keuangan atau yang disingkat KKPK pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPP-LK Syariah memberikan konsep dasar paradigma atas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Sebelumnya, kita sudah mendengar penjelasan-penjelasan dari para pemateri. Oleh karena itu, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi kerangka konseptual ini. Kesimpulannya, kerangka konseptual dalam akuntansi adalah panduan konseptual yang digunakan oleh standar setter dan praktisi akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi dan memahami dasar-dasar akuntansi. Kerangka konseptual menyediakan fondasi teoritis yang membantu dalam pengambilan keputusan terkait penyajian informasi akuntansi. Nah, itu kesimpulannya dalam materi ini tentang kerangka konseptual. Sekian dari kelompok kami tentang buku 2 bab ke-6 dengan materi kerangka konseptual. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oleh karena itu kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.